Terlebih lagi kata Nabi SAW, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang memperindah akhlaknya. Berarti akhlak itu bisa diraih. Akhlak yang indah itu bisa diraih oleh seorang hamba kalau dia berusaha. Nabi bersabda, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Berarti akhlak mulia itu bisa diraih. Bisa diraih. Jangan seorang pasrah, waduh Ustaz saya orangnya temperamental, suka marah-marah, kayaknya enggak bisa berubah. Siapa bilang enggak bisa berubah? Bisa berubah. Bisa berubah. Akhlak yang buruk bisa menjadi akhlak yang mulia. Kalau orang akhlak buruk tidak bisa berubah menjadi akhlak mulia, buat apa datang dalil-dalil tentang akhlak yang mulia? Percuma saja kalau begitu. Tatkala datang dalil-dalil yang begitu banyak untuk bisa berakhlak mulia, berarti akhlak mulia itu bisa diraih. Akhlak buruk bisa dirubah menjadi akhlak yang mulia. Oleh karenanya para ulama mengatakan akhlak ada dua model. Ada namanya akhlak jibilli, ada namanya akhlak al-kasbi atau muktasab. Ya. Akhlak yang pertama adalah akhlak yang dari sananya, akhlak yang kedua adalah akhlak yang diperoleh. Ada orang memang begitu lahir orangnya pendiam, tidak suka ganggu orang, murah senyum, dari sananya begitu. Ya. Ada orang melahirkan tidak pernah marah-marah, enggak pernah ngomel. Sebelum ngaji maupun sudah ngaji sama saja ya. Bahkan semakin ngaji dia semakin penyabar. Tapi belum ngaji pun dia sudah penyabar. Ada orang seperti itu. Ada orang memang murah, tangan dari dulu murah membantu orang. Sebelum dia ngaji, waktu dia masih bajingan juga dia suka bantu orang. Apalagi setelah dia ngaji. Jadi dari sananya sudah begitu. Ya. Ada orang sebaliknya, asalnya sejak lahir sudah pelit. Sejak lahir sudah apa? Pelit. Kenapa pelit? Bapaknya pelit, ibunya pelit, sejak kecil dia sudah tertimpa jadi orang yang pelit. Dan itu pengaruh ya, Pak. Kalau antum pelit, istri antum pelit, anak antum lebih pelit. Benar. Saya pernah ke anak saya cerita, Abi, itu anak itu pelit sekali. Saya tahu bapaknya juga pelit. Cuma saya enggak bilang, saya diam-diam aja. Oh iya. Dalam hati saya sudah tahu. Jangan heran dia pelit, bapaknya juga pelit. Jadi ada anak yang lahir memang pelit, dari sananya pelit. Ada orang memang temperamental, suka marah-marah, mungkin hidupnya di tengah hutan atau di pinggir lautan, suka ngomel-ngomel, biasa kehidupannya. Nah, sekarang dia berusaha. Jadi dari pelit berusaha, akhirnya jadi dermawan. Itu bisa. Dia berjuang, berat sekali mengeluarkan uang 10.000, tapi dia paksa akhirnya bisa 10.000. Ya, besok lagi keluar lagi 100.000 paksa. Enggak mau paksa ya, pokoknya gitu. Ya. Akhirnya lama-lama dia jadi tidak pelit. Ada orang suka temperamental, marah-marah. Dia latih diri, mau marah dia tahan. Ngapain saya marah-marah? Mau marah lagi dia tahan lagi. Ya. Sampai akhirnya jadi orang yang penyabar. Taib, saya tanya sama antum. Mana yang lebih mulia di antara dua orang ini? Yang penyabar dari sananya atau penyabar yang berusaha jadi penyabar? Coba saya tanya lagi ya. Ya. Mana yang lebih baik? Yang penyabar dari sananya atau yang akhirnya berusaha jadi penyabar? Yang bilang dari sananya angkat tangan. Enggak ada. Enggak usah malu-malu. Meskipun sendiri belum tentu salah. Bisa jadi juga sesat. Coba yang bilang dari sananya penyabar lebih baik angkat tangan. 1, 2, alhamdulillah 3. Yang bilang penyabar berusaha lebih baik angkat tangan. Baik. Yang benar yang mana? Yang benar ditinjau dari tinjauan yang berbeda. Kalau ditinjau dari usaha, maka ini yang berusaha pahalanya lebih besar karena dia ada pahala apa? Usaha. Tapi kalau ditinjau dari zat akhlaknya, maka lebih baik yang dari sananya. Kenapa? Kalau yang berusaha ini kadang-kadang goyang kembali lagi. Iya benar. Kadang-kadang saya juga dulu bajingan. Tiba-tiba dia ngamuk, dia bilang saya juga dulu bajingannya. Oleh karenanya para ulama mengatakan yang lebih kokoh yang dari sananya. Ini pemberian Allah, anugerah. Tiba-tiba ada orang diberikan seperti itu dari sananya. Secara kokoh lebih kokoh akhlak yang dari sananya. Tapi orang yang berusaha dia dapat pahala dari sisi lain, yaitu pahala berusaha menjadi orang yang baik. Ya. Dan ini terbukti ada orang-orang yang dahulunya pemarah, kemudian bisa berubah menjadi orang yang murah senyum, yang lembut. Ya. Saya mengisi pengajian suatu daerah, kemudian kita diundang makan malam waktu itu atau makan siang ya. Yang undang 2 bersaudara, kakak beradik. Subhanallah. Adiknya murah senyum. Gimana Ustaz? Semuanya disenyumin, baik.
Begitu saya keluar, teman-teman bilang, Ustaz tahu si fulan tadi? Yang senyum-senyum tadi? Iya. Ustaz tahu itu. Itu dulu tukang marah-marah Ustaz. Loh kok bisa begitu? Saya juga nggak tahu Ustaz. Sekarang murah senyum. Sampai-sampai kalau dia beli barang sama saya, dia tawar senyum-senyum, saya langsung kasih. Saya nggak bisa nolak karena senyumannya. Subhanallah. Ini kenyataan. Jadi ada orang yang suka marah-marah bisa berubah. Berbeda dengan